Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita sini akan membacakan akurat PT Sini Salon. Jadi kita di sini akan buka data pesan baru. Sini kita akan file data. Ini kita ketik baru. Ini kita input ya. Sini kita pencet OK. Kita klik OK juga. Sini kita tunggu aja teman-teman. Oke, kita lanjut. Sini kita akan kata kunci yang ada di atas ini. Kita salin aja ya. Kita pencet OK. Oke, sini kita menggunakan bahasa Indonesia guys ya. Kita klik lanjut. Kita pakai persiapan standar. Ini kita lanjut juga. Yes. Dari itu kita isi nama perusahaan Sini Salon. Jadi kita salin. Nah, guys, kita ketik aja teman-teman. Sini kita ketik Sini Salon. PT Sini Salon. Alamatnya Jalan Cempaka Baru nomor 15. Kita copy, kita paste. Terus tanggal mulai atau tutup buku di sini tanggal 31 Desember 2020. Ketik 2020. Ya. Sini udah sama semua, kita klik lanjut. Nah, sini kita akan hapus akun yang ada di sini dan kita sisain bank dan kas kecil. Jadi kita hapus, kita klik OK. Juga dihapus. Oke juga. Sini kas besarnya juga dihapus. Nah, kan kita hapus juga OK. Kas kecilnya kita ganti kas aja. Sini tanggalnya sini tanggal 31 Desember 2020. 31 Desember 2020. Saldonya 10 juta. Ini juga kita ganti tanggalnya tanggal 31 Desember 2020. Saldo terakhirnya 25. Dan sini kita klik lanjut. Ini kita ikutan isi informasi pelanggan yang di sini. Asami Salon. Pelanggan kita namanya Asami Salon. Terus kita isi saldo awal yang ada di sini. Kita isi nomor fakturnya. Fakturnya AS 01. Tanggal 25 Desember 2020.
Terus saldo awalnya sini kita, karena sama namanya, jadi kita langsung kerjain di sini juga. Yang kedua itu nomor faktur HS02. Ini juga tanggal kita ganti tanggal 30 Desember 2020. Saldo awal 8 juta. Di sini kita hapus bawahnya yang nggak ada isinya. Terus kita klik OK. Terus kita enter. Isi lagi informasi pelanggannya. Berikutnya Rudi Salon. Rudi Salon. Sini kita kerjain juga isi saldo awalnya. Sini nomor fakturnya RS 01, tanggalnya tanggal 15 Desember 2020. Saldo awalnya 15 juta. Klik enter. Kita hapus ini yang bawah. Kita klik OK. Enter. Kita klik lanjutkan. Terus ini kita daftar pemasok. Ini kita tulis Panteno. Kita isi saldo awalnya juga. Ini ada nomor fakturnya ini PA 01. PA 01. Sini tanggalnya juga kita ganti tanggal 30 Desember. Saldo awalnya 20 juta. Oke, sini kita hapus yang bawahnya. Kita klik OK. Berikutnya kita kerjain lagi. Coba yang kedua itu Nature. Kita isi saldo awalnya juga. Sini nomor fakturnya MA01. Sini tanggal yang pertama tanggal 25 Desember. Saldo awalnya 21 juta. Terus ini MA01. Ini juga tanggal kita ganti. Yang kedua ini tanggal 30 Desember 2020. Saldonya 9 juta. Oke, kita klik enter. Kita hapus yang bawah. Sekiranya saldonya udah ke total, kita klik OK. Terus kita enter. Kita klik lanjut. Nah, di sini karena kita pakai metode persediaan rata-rata, jadi kita klik lanjut. Ini selanjutnya ada informasi barang. Sini ada nomor barang B01. Ini kita ketik B01. Namanya klaim ban. Ini tanggal stop tanggal 31 Desember 2020. Kuantitasnya sini 200. Satuannya itu BTL atau botol ya, singkat. Harga beli akhir atau satuannya sini 45.000. Terus harga jualnya sini ada 85.000.
Maksudnya B2, B02 namanya ini B0. Yang kedua itu barang fit rambut. Tanggalnya 31 juga Desember 2020. Ini kuantitasnya juga 200. Satuannya sama. Harga beli akhir satuan. Ini 5.000. Harga jualnya Rp10.000. B03 namanya lulur mandi susu. Ini tanggalnya sama. 400 juga patin tas. Ini juga BTL. Harga beli akhir satu satuannya sini 4.000. Ya, harga jualnya 45.000. Ya nih, ini kita klik lanjut. Sini ada informasi jasa. Sini kita masukin nih kodenya SIN 01, namanya cuci potong blok. Kita isi SIN 01. Ini namanya cuci blok. Ini harga jualnya 55.000. Oke, yang kedua ini air spa. Harga jualnya 100.000 teman-teman. Ini yang ketiga namanya cream buat. Harga jualnya 85.000. Oke, kita klik lanjut. Ini kita klik lanjut. Nah, sini udah selesai. Kita klik selesai, teman-teman. Kita klik selesai. Kita klik OK. Oke, di sini kita lanjut. Kita sini akan menginput syarat pembayaran. Jadi sini kita klik daftar. Kita klik daftar lain. Di sini ada syarat pembayaran. Kita klik. Ini kita bikin baru, klik baru. Kita isi 0. Juga bawahnya 0. Jatuh temponya 30 hari. 30 hari. Serangannya COD. Serangannya net 30. Net 30. Net 30. Sini kita klik enter, kita klik OK. Terus kita klik perbarui. Kemudian yang kedua kita masukin PPN ya. Kita terus dulu ini daftar lagi. Kita klik daftar lagi. Kita isi ke kode pajak. Ini kita bikin baru. Kita bikin baru karena belum ada. Namanya adalah PPN ya. Pajak pertambahan nilai. Ini namanya PPN. Nilainya 10%. Kodenya T. Sini keterangan pajak pertambahan nilai. Sini kita klik
kita cari flat out. Kita klik flat out atau flat keluar. Ini kita isi flat in TPN masuk. TPN masukkan. Klik OK. Oke teman-teman, kita lanjut sini. Sini kita lanjut masukin VPN tersebut ke pelanggan. Jadi kita pilih pelanggan umum, pilih termin, ini benar ya gitu. Ini ini benar, kita lanjut ke penjualan. Ini kita isi pajak pertambahan ini. Ini kita klik OK. Ini kita perbarui. Terus kita ke sini pilih Hasami Salon. Klik termin. Ganti ini 30. Oke, kita lanjut. Kita klik jualan. Pajak pertambahan. Terus kita klik OK. Baru dulu. Dari sini lanjut baru di salon. Kita klik sama kayak tadi ya teman-teman, ke cermin. Sini udah benar. Net 30. Ini kita isi juga tambahan nilai. Kita klik OK. Ini kita pilih. Terus kita ke daftar masuk. Sini masuk. Masukin. Kita klik juga. Sini udah benar. COD. Sini pajak pertama itu pajak tambahan nilai. Yang kedua kita lanjut klik OK. Terus kita klik setelah masuk berikut, kita klik termin. Kita net juga. Sini kita isi dengan tambahan ini. Oke, lanjut. Klik sama kita dia guys ya. Klik net 30. Pajak pertamanya itu pajak tambahan nilai. Ini kita oke. Kita perbarui. Ini kita bikin aktifat tetap. Kita masuk ke daftar, ke aktifat tetap. Terus kita sini pilih tipe aktifat tetap pajak. Ini kita bikin baru. Sini nama aktifat tetapnya bangunan permanen. Ini kita klik. Di sini metode penyusutan pajak menggunakan estimasinya 20 tahun. Ini kita klik 20. Oke, ini udah sama semua. Kita klik OK. Kita perbarui. Selanjutnya kita masuk lagi ke aktifat tetap. Ini kita baru lagi. Ini tipe tetap, tipe aset tetap. Ini kita klik info. Kita tipe aktifat tetap pajak. Kita pakai bangunan permanen. Tadi udah dibikin ya guys ya. Ini metode dari seluruh sini udah. Kalau masih belum, kita klik OK selanjutnya. Kita perbarui. Kita aktifat tetap lagi. Jadi kita bikin daftar aktifat tetap berikut.
Ini kita bikin baru. Ini aktif tetap. Kita klik ruko. Ini kita udah buat. Pada aktif tetapnya sini kita ganti A001. Kita ganti A001. Dan ini tanggalnya jangan lupa ganti ya. Ini tanggal 1 bulan 2 Februari tahun 2014. Terus ini tanggal pakai juga sama, 1 Februari 2014. Oke. Sini keterangannya ruko 2 lantai. Oke. Oke. Ini kita isi per bulannya 20. Kita pakai metode garis lurus teman-teman. Ya, sini kita isi gedung. Apapun akumulasi penyusutan berikut, sini kita isi penyusutan gedung. Bebannya juga kita isi beban penyusutan. Kita isi biaya penyusutan gedung. Oke. Terus kita isi klik pengeluaran. Isi nomor akunnya sini opening. Oke. Ini kita masukin saldonya 1 miliar, 1.400.000. Oke, benar. Ini kita simpan dan tutup. Oke, ini kita perbarui. Kita lanjut ke daftar. Masuk ke daftar akun. Kita lihat saldonya, kita samain. Ini 35 juta kas banknya. Ini kita samain itu. Kalau udah sama, sebentar ya guys. Ini kita klik ke daftar, ke aktivitas, terus kita isi ke periodik proses akhir bulan. Ini Maret, ganti Desember, ganti tahunnya jangan lupa biar gak salah 20. Kita klik OK. Sini kita klik OK juga. Kita perbarui. Kita lihat lagi. Oke, semua udah benar.
Ini bakal sama. Kita sini akan kembali ke opening balance equity ke modal. Kita masuk ke aktivitas ke buku besar album. Di sini kita buat tanggalnya, kita ganti tanggal 31 Desember 2020. Ini kita klik nih opening balance equity. Saldonya kita isi yang ada di sini 818 118 juta ini. Kita klik enter. Ini kita isi modal. Ini kita cari akun modal. Kita klik sini udah sama, enter. Ini simpan dan tutup. Ya teman-teman, sini kita lihat sini untuk isi bersama juga. Oke guys, sini persiapannya sudah selesai kita isi. Kita lanjut ke transaksi. Lihat soalnya ini yang pertama nih, partner payment. Kita isi, kita klik aktivitas ke kas bank, kita klik bayaran. Ini kita isi yang di sini masuknya ke kas, bayar dari kas. Vouchernya kita klik sini OP 15 P plus 2. Oke, sudah selesai. Kita klik tanggalnya nih, tanggal 3 Januari 2021. Sini kita keterangannya pembayaran brosur untuk keperluan iklan. Brosur. Keperluan iklan. Oke, ini kita isi dengan cetakan media kawasan. Ini kita klik percetakan. Media kawasan. Ya. Klik enter. Kita masukin akunnya. Kita cari itu akunnya, cari beban iklan. Sini klik biaya iklan, terus saldonya kita ganti, kita isi saldonya 600.000 rupiah.
yang ada di soal ini ya. Kita ketik kita pencet kalkulatornya. Oke, kita simpan dan tutup. Di sini udah ada totalnya 600. Selanjutnya transaksi kedua, sini kita lihat Cempaka sales order, kita buat ke daftar ke penjualan, ke pesanan penjualan. Terus kita sini salah klik teman-teman, kita ke jualan dan pesanan penjualan. Ini kita isi ya teman-teman. Sini ada peringkat, ada beauty salon, kita isi PT-nya. Di sini kita isi PO nomornya. Ini PO-nya RS 189. Berjelas teman-teman, kelihatan. Kita isi juga tanggalnya teman. Isi dulu tanggalnya, kita ganti. Ini kita ganti tanggal 4 Januari 1. Sini juga kita ganti tanggalnya sama ini, 4 Januari 2000. SO numbernya kita ganti dengan ada di soal. Yang di soal sini SO 1501. SO potong. Oke, sini kita klik enter. Selanjutnya kita isi itemnya yang ada di sini nih. Ini itemnya clean bat, kita isi. Klik activity-nya 50 ya guys ya. 50. Terus selanjutnya kita isi ini. Ini kita isi. Selanjutnya sini yang kedua itu lulur mandi susu. Kita cari sini lulur mandi susu. Oke, sini kulitnya juga sama. Ini juga kita isi. Salah teman. Ini kita isi. Oke, kita enter. Ini udah kejumlah. Selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Kita perbarui dulu. Kita klik aktivitas ke penjualan, pengiriman penjualan. Ini soal kerja. Ini isi di salon. Ini pesanan, klik ini dan oke, kita klik oke. Keluar dari transaksi. Ini kita ganti every ordernya. Ini kita ganti DO
15.01 1 oh 15.01 nah, tanggalnya kita ganti sini, soalnya tanggalnya 5 Januari 1 oke, selanjutnya kita klik ini, kita ganti 2025. Oke, ini juga 25. Di sini kita tinggal save. Selanjutnya kita simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi keempat, simpan dan tutup. Selanjutnya kita yang keempat, masuk ke penjualan, masuk ke faktur jualan. Kita isi tanggal umum, ini tanggalnya 7 Januari 2021. Ini juga sama 7 Januari. Ini kita ganti voice note S1 15.01. Oke, klik sini, kita masuk ke klik kepada pelanggan umum, potong blau. Sini beauty-nya 5, teksnya sama kayak tadi. Nah, yang kedua itu ada hair spa. Kita cari ini sudah ganti, beauty-nya sama dari 5 juta. Tiga krim sama, ini udah sama semua 5 anchor. Iya, isi. Oke, kita klik bayar. Karena COD jadi kita bayar ini. Selanjutnya ganti tanggal 7 Januari, ganti download S1 15. Sini juga tanggalnya dan bisa 02. Kita pakai kas teman-teman, kita simpan dan tutup. Ini kita simpan lagi. Oke, kita mulai ke transaksi berikutnya. Langsung pencet ke aktivitas, ke kolom penjualan, dan pengiriman pesanan. Lalu yang pertama ini kita buka pelanggan,
Pelanggannya di sini Rudy Salon. Habis itu kita pilih pesanan. Nah, yang di sini langsung kita checklist saja, terus oke. Selanjutnya ini ada delivery date. Ini kita masukin tanggalnya itu tanggal 9 bulan Januari 2020. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke transaksi berikutnya, yaitu sales inventory. Sales invoice, yaitu kita ke aktivitas, penjualan, dan faktur penjualan. Sini kita langsung pelanggannya itu Rudy Salon. Pemilihan pengirimannya itu langsung aja kita checklist dua-duanya. Chat oke. Selanjutnya itu invoice date-nya kita ganti dulu di 10 Januari 2021. Situ setelah semuanya kita simpan dan tutup. Kita lanjut ke transaksi berikutnya itu cash receipt. Kita ke aktivitas, terus kita ke penjualan, lalu kita masuk ke penerimaan penjualan. Sini kita masukin namanya, itu Hasami Salon. Lalu kita ke from, kita tulis itu ke payment. Lalu karena ini melalui transfer, jadi kita pakainya bank. Lalu untuk tanggalnya kita samain di tanggal 12 bulan Januari 2000. Terus ini pelunasan faktur tanggal 30 Desember dengan nomor faktur HS02. Jadi yang di checklist ya. Setelah selesai, simpan dan tutup. Kita masukin namanya, terus kita simpan dan tutup. Terus transaksi selanjutnya itu ada outer payment. Itu melakukan pembayaran listrik dan air dengan perincian biaya listrik sebesar 365.000 dan biaya air sebesar 500.000 dengan nomor formulir OP15-3. Kita buka aktivitas, lalu masuk ke kas dan bank dan klik pembayaran. Kita masukin ininya itu di kas. Terus tanggalnya itu tanggal 15 Januari 2021. Dengan memo pembayaran listrik dan air. Kayaknya itu 800. Kantor kayaknya itu kantor PLN dan PAM. Punya itu biaya listrik
sejumlah Rp265.000. Kita enter aja. Lalu kita masukkan kita cari biaya air. Biaya pump. Masukkan sejumlah Rp500.000. Setelah itu kita pencet ini dan simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu purchase order. Melakukan pemesanan kepada Panten dengan nomor PO 15001 dan membayar uang muka sebesar Rp2.500.000. Pembayaran uang muka melalui bank. Kita ke aktivitas, lalu ke pembelian dan pesanan pembelian. Ini kita masukin namanya. Lalu PO number-nya. Dan tanggalnya kita masukin 18 Januari 2000. Lalu ini tanggal diharapkannya itu 20 Januari 2021. Kita langsung masukin itemnya itu. Pertama ada cream bath. Terus dia memesan 100. Kita langsung enter aja. Unitnya itu 42.000. Kita enter. Taksnya itu T. Kita enter aja. Selanjutnya itu barang kedua ada pelulur mandi susu. Kita masukin. Dia pesan 100 juga. Dengan harganya itu 17.000. Taksnya kita cek. Lalu kita enter. Dan yang terakhir itu ada vitamin rambut. Masukin 100 juga. Lalu harganya itu 5. Oke, selanjutnya itu kita pencet uang muka. Karena transaksi yang di atas dengan transaksi yang ini masih lanjut berhubungan, jadi kita masukkan invoice now-nya itu dengan nomor faktur yang di sini yaitu DP _15_001. Lalu invoice date-nya itu ada 18 Januari 2021 dan ship date-nya itu ada 18 Januari 2021. Lalu ininya kita ganti menjadi 2.500.000.
Bentar. Oh, ini jangan chat. Lalu kita sambung ke purchase payment. Kita masuk ke biaya bayar pemasok. Kita masukkan promonya itu pay garis miring 15 garis miring 001 dan statement date-nya itu 18 Januari 2000. Selanjutnya kita cek date-nya itu sama 18 Januari 2021. Lalu kita tinggal pencet simpan dan yang ini juga kita simpan dan tutup dan simpan dan tutup. Lalu kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 18 Januari 2021 menerima produk atas barang yang dipesan Pantene untuk nomor transaksi pesanan pembelian PO garis miring 15 garis miring 001 dengan nomor bukti surat jalan dari Pantene adalah SJ garis miring 15 garis miring 001 dan nomor transaksi formulir penerimaan Shiny Salon adalah RI garis miring 15 garis miring 001. Kita pencet ke aktivitas, lalu ke pembelian dan masuk ke penerimaan barang. Sini kita masukkan namanya yaitu Pantene. Lalu kita pilih pesanan. Kita masukkan nomor penerimanya yaitu RI garis miring 001. Lalu baru kita pilih pesanan. Kita cek saja dan cek OK. Kita ganti jadi SJ garis miring 001. Save date-nya juga kita ganti menjadi 18 Januari 2021. Lalu save date-nya itu kita samain 18 Januari 2021. Kita lihat sudah semua, lalu kita simpan nanti. Lalu kita pencet persiapan, kita ke preferensi, selanjutnya kita masuk ke pembelian, lalu kita besarkan dan kita pencet akun selisih barang belum ditagih. Kita cari HPP. Oke, kita pencet COGS,
Lalu kita pencet OK. Kita kecilin lagi. Habis itu kita pencet simpan dan tutup. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 23 Januari 2021, Saini Salon memberikan pelayanan jasa baru yaitu pedicure dan manicure. Lalu kita pencet ke daftar. Selanjutnya masuk ke barang dan jasa. Lalu kita pencet baru. Kita pilih service. Masukkan kodenya di barang pertama yaitu SIN strip 04. Keterangannya itu kita berikan nama dari barangnya. Kita masukkan. Kita lanjut ke penjualan atau pembelian. Dengan harga jualnya itu 50.000. Kode pajaknya T. Lalu kita masuk ke akun-akun. Kita pencet OK. Lalu kita masukkan barang berikutnya. Kita seperti tadi pencet service. Ini sudah. Keterangannya itu nama barang selanjutnya. Lalu kita ke penjualan atau pembelian. Kita masukkan harga jualnya sebesar 50.000. Lalu kode pajaknya itu T. Pencet OK. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 26 Januari 2021. Pelanggan Hasami Salon memesan produk dengan nomor PO HS 1250 dan diharapkan dapat diterima oleh Hasami Salon pada tanggal 28 Januari 2015. Atas pesanan tersebut, Hasami Salon melakukan pelunasan di awal atau uang muka sebesar 6 juta rupiah. Penerimaan uang muka dimasukkan ke dalam akun bank. Oke, di sini kita masuk ke aktivitas, lalu ke penjualan dan pesanan penjualan. Namanya itu tadi Hasami Salon. Lalu kita masukkan tanggalnya itu di tanggal 26 Januari 2021. Lalu PO-nya itu ada HS 1250. So, nomornya sudah benar. Lalu ini kita samain dengan lalu ini kita tulis 28 Januari 2021. Kita pencet item. Itemnya itu ada cream bath. Ya, pesan 100 jumlahnya. Lalu ini taxnya T. Kita enter aja. Lalu ke item selanjutnya itu ada lulur mandi susu.
Dia pesan sejumlah 150. Kita enter saja. Lalu tag. Lalu kita lanjut ke sales invoice. Kita pencet uang muka. Lalu invoice date-nya kita ganti jadi 26 Januari 2021. Shift date-nya juga kita samakan jadi 26 Januari 2021. Ini kita ganti menjadi sejumlah 6 juta. Oke. Lalu kita ke customer, cash receipt, yaitu kita terima bayaran. Di sini ada from no-nya itu CR _15_004. Lalu payment date-nya itu kita ubah menjadi 26 Januari 2021. Ininya juga kita samain menjadi 26 Januari 2021. Lalu kita simpan dan ini juga kita simpan dan tutup. Ini sudah lengkap semua, kita pencet simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya itu ada delivery order, di mana perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ke Hasami Salon atas pesanannya pada tanggal 26 Januari 2021. Kita masuk ke aktivitas, lalu masuk ke penjualan, dan kita masuk ke pengiriman pesanan. Di sini nama pelanggannya itu Hasami Salon. Lalu delivery date-nya itu kita ganti menjadi 28 Januari 2021. Lalu kita pencet pilih pesanan, kita checklist dan oke. Sudah selesai, kita pencet simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi sales invoice. Kita ke aktivitas, lalu ke penjualan, dan faktur penjualan. Nama pelanggannya itu Hasami Salon. Pilih pengiriman, kita checklist, lalu pencet OK. Invoice date-nya kita ganti menjadi 28 Januari 2021. Lalu simpan dan tutup. Kita next ke transaksi selanjutnya, tanggal 30 Januari 2021, Hasami Salon melakukan retur atas produk krim bat sebanyak 5 botol dengan alasan barang tersebut cacat dan tidak dapat dijual. Kita
ini sales return, kita masuk ke aktivitas, lalu penjualan, dan masuk ke retur penjualan. Di sini nama customernya Hasami Salon. Kita ganti, lalu kita ke salesnya itu lalu kita pencet yang paling bawah S1-15-004. Kita SR nomornya itu kita ganti jadi SR-15 SR-15-001. Lalu date-nya juga kita ubah menjadi 30 Januari 2021. Tanggal fiskalnya juga kita samakan 30 Januari 2021. Itemnya itu ada cream bath, pencet cream bath, lalu ini kita no, dan ini sejumlah 5. Lalu kita enter aja. Selesai, kita simpan dan tutup. Oke teman-teman, setelah kita mengerjakan transaksi tanggal 30 Januari 2021, kita telah menyelesaikan jurnal umumnya ya guys ya. Kita cek dulu, teman-teman bisa ngecek dulu untuk keseluruhan jurnalnya apakah sama dengan milik saya. Ini 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa meriksa apakah ada perbedaan atau tidak. Di sini total jurnalnya 79.071.46 perak. Oke, jika sudah sama kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Tanggal 31 Januari 2021, perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh Hasami Salon dari gudang agar tidak dijual kembali. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian stok yang dikeluarkan dari gudang sebanyak 5 botol krim bath. Ini cara menyelesaikan transaksi ini adalah dengan mengklik aktivitas, terus klik barang dan jasa, dan penyesuaian persediaan. Untuk adjust nomornya kita ganti jadi IA-15-001. Untuk tanggal penyesuaiannya tanggal 31 Januari 2021. Adjust account-nya kita pakai COGS. Deskripsinya penyesuaian stok yang diretur. Oke, ini barangnya kita krim bath. Oke, kuantitas barunya kita pakai yang ini 150. Oke, kalau udah selesai kita simpan dan tutup. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu penyesuaian harga baru. Manajer memutuskan untuk menaikkan harga jual
barang dan jasa sebanyak 5% dan berlaku mulai tanggal 1 Februari 2021. Ini kita klik aktivitas, kita klik barang dan jasa, dan set harga penjualan. Untuk nomor penyesuaiannya kita atur jadi BM04. Untuk tanggal efektifnya, tanggal berlakunya mulai tanggal 1 Februari 2021. Untuk tanggal penyesuaiannya tanggal 31 Januari 2021. Keterangannya kenaikan harga jual 5%. Kita pilih barangnya dulu. Kita pilih semua barang kecuali barang lain-lain. Kita klik OK. Lalu kita ini harga baru 1, terus kita ambil dari default. Terus kolom ini kita isi 5. Ini persentase, ini nilai sekarang. Kita sesuaikan, sudah berubah. Lalu kita sudah selesai, simpan dan tutup. Lalu kita lanjut ke dokumen selanjutnya, yaitu rekonsiliasi PPN. Rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran untuk transaksi penjualan dan pembelian di bulan Januari 2021. Ini kita harus mengecek laporan. Kita klik laporan, terus daftar laporan. Terus kita klik laporan pajak Indonesia. Kita klik rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Nah, ini dari tanggal 01 Januari 2021 sampai tanggal 31 Januari 2021. Kita klik OK. Oke, di sini terlihat PPN masukan dan PPN keluarannya. Berarti total kurang bayar PPN-nya 2.025.228. Kita bikin jurnalnya. Kita klik aktivitas. Kita klik buku besar, bukti jurnal umum. Vouchernya kita klik BM05, nomor vouchernya. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2021. Deskripsinya rekonsiliasi PPN bulan Januari. Oke, akun pertama kita klik PPN keluaran. Totalnya kita bisa lihat di sini 2.252.500. 225.500. Lalu di sini kita pilih PPN masukan. Nih. Totalnya itu 227.000. 227 272 perak. Oke, lalu kita cari. Oke guys, karena akun PPN kurang bayarnya belum ada, kita bisa buat akun baru terlebih dahulu, yaitu kita klik akun baru. Untuk tipe akunnya kita pakai tipe akun hutang lancar lainnya. Untuk nomor akun tadi kita cek dulu. Nomor akunnya di bawah hutang jangka panjang, jadi 2.400. Untuk namanya kita tulis PPN kurang bayar. Kita klik OK.
Lanjut ke bukti jurnal baru. Ini sudah masuk PPN kurang bayar sebesar 2.025.228, sama seperti yang di rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Karena sudah sama, kita simpan dan kita enter dulu, lalu kita simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi terakhir, menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari 2021. Untuk penyusutan aset tetap, Akuret sudah ada fitur untuk menghitung penyusutan setiap bulannya. Untuk itu kita pakai fitur itu, yaitu dengan klik aktivitas, terus periodik, proses akhir bulan. Untuk periodenya kita ganti jadi bulan Januari karena penyusutan yang ingin dihitung adalah bulan Januari, lalu tahunnya 2021. Sudah, kita klik OK. Proses akhir bulan telah selesai. Jika kita lihat ke bukti jurnal umum, nanti ada langsung tercatat biaya penyusutannya sudah tercatat. Jurnal penyesuaian tentang penyusutan sudah dicatat langsung di Akuret ya. Oke, transaksinya sudah selesai. Kita bisa cek ke keseluruhan jurnal. Ini yang sebelum penyesuaian. Untuk yang setelah penyesuaian, sebentar kita perbarui. Ini dia jurnal penyesuaiannya. Totalnya jadi segini untuk keseluruhan jurnal. Lalu kita lihat ke neraca saldo klasik. Kita masukkan tanggal 31 Januari 2021. Kita klik enter, OK. Ini adalah neraca saldo klasiknya. Totalnya 1.319.375.228 perak. Lalu untuk laporan laba rugi, kita klik daftar laporan, laporan keuangan untuk kategori laporannya. Terus kita klik laba rugi standar. Untuk laba rugi standar kita pilih dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Kita klik OK. Oke, ini adalah laba ruginya. Oke, itu dia pengerjaan Akuret PT Shiny Salon dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila kalian suka, jangan lupa klik like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.